Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kembali kami datang mengucap syukur atas berkat-Mu, atas kehidupan yang masih kami miliki hari ini, dan atas kesempatan buat kami kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebab itu kiranya Engkau mau menolong kami Bapa, agar kami mengerti dan memahami firman-Mu, serta mampu melakukannya di dalam hidup kami. Urapilah kami Bapa dengan Roh Kudus-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pembacaan kita hari ini terambil dari Efesus 2 ayat 10. Demikian bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, bulan Oktober ini adalah bulan misi Gereja Pau Kemang Pratama, di mana selama bulan ini tema ibadah minggu berbicara tentang misi. Dan untuk tema awal bulan minggu kemarin adalah hidup untuk Tuhan dan sesama. Maka perenungan kita hari ini saya beri judul Hiduplah Berguna bagi Misi Allah. Saudara-saudara, gambar apa ini? Ya betul, ini adalah keranjang atau yang disebut juga bakul. Wadah yang biasanya dibuat dari serat-serat tanaman yang dianyam, misalnya seperti rotan. Tujuan keranjang ini dibuat dengan satu tujuan, yaitu untuk tempat menyimpan atau meletakkan sesuatu benda yang lebih kecil dari keranjang tersebut. Tapi saudara-saudara, apakah kalian tahu bahwa keranjang ini dapat dipakai Tuhan untuk menjalankan misi Allah untuk dunia ini? Kok bisa ya? Bagaimana ceritanya? Nah, saudara-saudara, masih ingatkah cerita tentang bayi Musa yang diselamatkan dari pembunuhan bayi-bayi di tanah Mesir? Saat itu bayi Musa disimpan atau diletakkan di dalam keranjang oleh ibunya untuk dihanyutkan ke sungai agar selamat dari para tentara Mesir yang sedang mencari bayi-bayi yang baru lahir untuk dibunuh. Karena saat itu Raja Mesir tidak mau orang Ibrani, bangsa Israel, semakin banyak tinggal di tanah Mesir. Raja takut bahwa posisinya akan diambil oleh orang Ibrani. Saya percaya bahwa saudara-saudara sudah tahu cerita ini sejak di sekolah minggu. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa Allah juga bisa memakai benda keranjang sebagai alatnya untuk menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, setiap benda diciptakan pasti ada tujuannya. Bahkan untuk penggunaannya seringkali disertai dengan buku petunjuk pemakaian. Contohnya, kulkas atau lemari es diciptakan untuk menyimpan makanan supaya awet dan segar. Dan saat kita membeli, pasti disertai dengan buku petunjuk supaya tidak salah dalam mengoperasikannya atau dalam merawatnya. Seperti halnya dengan kita. Kita diciptakan Allah pasti memiliki tujuan dan kegunaan.
Ketika Allah menciptakan manusia, pasti ada tujuannya. Bahkan jika kita menelaah kembali latar belakang penciptaan manusia menurut Alkitab, manusia memiliki hakikat besar di dunia ini. Saudara-saudaraku, seperti yang tertulis dalam buku yang ditulis oleh Rick Warren, yaitu buku The Purpose Driven Life tahun 2002. Di situ dijelaskan ada 5 tujuan hidup yang disimpulkan dari Alkitab, yaitu kita diciptakan, dirancang satu untuk kesukaan Allah. Yang kedua, dibentuk untuk menjadi keluarga Allah. Yang ketiga, diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Yang keempat, dibentuk untuk melayani Allah. Dan yang terakhir, diciptakan untuk sebuah misi. Jadi karena tujuan akhir kita ini diciptakan adalah untuk sebuah misi, itu artinya gereja juga ada untuk sebuah misi, yaitu misinya Allah. Bukan misi diri sendiri atau misi organisasi gereja sendiri, tetapi misi Allah. Apa itu? Menyelamatkan dunia, memulihkan hubungan manusia dengan Allah, yaitu dengan cara mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus dan mengutus Roh Kudus. Lalu apa hubungannya dengan kita? Saudara-saudara, kita adalah buatan Allah. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudaraku, sebagai orang yang dibuat seperti keranjang, maka kita pun harus nurut apa maunya pencipta kita. Karena kita ini hanya sebuah alat, dan sebagai alat atau sebagai rekan sekerja pencipta kita, yaitu Allah, maka kita harus melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus Kristus. Jadi, Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang kepada Dia, melainkan juga untuk pergi bagi Dia. Dalam Matius 28 ayat 19-20, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, saudara-saudaraku, dengan tujuan inilah gereja juga dipanggil untuk melanjutkan misi Allah. Oleh sebab itu, bulan Oktober ini dicanangkan sebagai bulan misi Gereja Pokemang Pratama, yang mana selama bulan ini temanya berbicara tentang misi. Tujuannya agar kita semua ingat selalu bahwa kita ini ada untuk sebuah misi, bahwa gereja ada untuk misi Allah, melanjutkan tugas Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Karena kita adalah ciptaannya, maka kita juga adalah rekan sekerja Allah. Namun bukan sekedar ingat saja, tapi mau mengambil langkah, mau mengambil keputusan dengan bertindak action untuk melakukan misi Allah itu. Nah, saudara-saudaraku, saya percaya bahwa setiap kita pasti dapat berguna bagi Allah dan sesama. Jadi jangan pernah kita mengatakan atau berpikir bahwa kita tidak berguna atau kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk Tuhan atau untuk gereja maupun untuk sesama kita. Sebab benda mati saja seperti keranjang dapat Tuhan pakai dan dapat berguna. Apalagi kita manusia yang memiliki kehidupan, yang memiliki akal, yang memiliki pikiran. Tetapi masalahnya sekarang,
Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Maukah kita berguna bagi Tuhan, bagi gereja dan sesama kita? Jadi jangan mau kalah dengan keranjang ya saudara-saudara. Keranjang yang dapat dipakai Allah untuk menjalankan misinya Allah. Kita bisa jadi alatnya asal kita mau pakai sesuai kehendak dan rencananya. Asal kita mau taat. Asal kita mau memiliki kerendahan hati dan kerelaan. Caranya ya menjadi alatnya. Tidak harus jadi hamba Tuhan. Tidak harus melayani di gereja. Tidak harus jadi misionaris. Tapi kalau itu bisa kita lakukan, sungguh alangkah baiknya. Tapi jika kita tidak bisa melakukan hal itu, kita bisa lakukan misi Allah melalui dana yang kita miliki. Namun seandainya itu pun juga kita tidak punya dana, masih ada yang bisa kita lakukan, yaitu melalui doa. Kita bisa menjadi pendoa syafaat. Kita bisa mulai dengan bergabung dalam menara doa misalnya di gereja setiap hari Rabu jam 7 malam, atau di doa pagi setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Sederhana bukan? Asal kita mau. Nah sekarang kapan? Seorang teman pernah berkata ke saya, kalau niat baik itu jangan ditunda-tunda, tapi lakukanlah segera. Seperti lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kesempatan melayani, kesempatan bersaksi, kesempatan berbuat baik, kesempatan menjadi berkat. Jadi selagi masih ada waktu, selagi masih hidup, selagi masih kuat, selagi masih muda, mari kita segera lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita, yaitu menjadi rekan sekerja Allah dalam melanjutkan misi Allah yang telah dimulai oleh Yesus Kristus, yaitu mari kita bersaksi, kita memberitakan Injil lewat hidup kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami ada di dunia ini adalah untuk sebuah misi, untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi rekan sekerja-Mu, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu dengan memberitakan Injil-Mu, dengan menjadi saksi-Mu, dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Karena itu Bapa, tolong kami ya Bapa, agar kami mampu untuk taat, mampu untuk melakukan firman-Mu ini. Dan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.